warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya Cindy dan Coach Doni Tahapari. Apa kabar Coach Doni? Alhamdulillah, puji Tuhan. Saya baik, Kak Cindy. Kak Cindy sehat? Sehat, Alhamdulillah Coach. Bapak Ibu dan para hertis yang saya hormati, kembali bertemu dengan saya Doni Tahapari dalam Hospital Business Program. Program yang membicarakan secara detail tentang bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy ratio atau yang kita kenal dengan bor rumah sakit di era seperti saat ini. Namun sebelum saya melanjutkan pembicaraan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng agar Bapak Ibu dan para healthies akan mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Ini untuk mengenai yang tebak, terus prosedur pelaksanaan metode tebak ini apa sama dengan yang S-bar tadi Coach Doni sudah jelaskan? Iya, sama Kak Cindy dalam artian S-bar ini lebih banyak menyangkut ke pelayanan internal kita ya, internal rumah sakit itu sendiri ya. Sementara kalau metode komunikasi efektif dengan tebak ini atau banyak rumah sakit dengan Tulbakon ini, itu kita melakukan telekomunikasi via telepon, kasih ke dokter misalnya, atau ke sejawat yang lain misalnya antar perawat, tapi sudah beda shift, katakanlah gitu kan Kak Cindy, atau perawat yang kita mau tanyakan ini dia lagi libur katakan, tentang misalnya situasi atau rekomendasi dari pasien yang kita layani, katakanlah seperti itu. Nah, ini kita menggunakan telepon kan ya. Jadi di situ kita menggunakan telepon untuk komunikasi lisan antara healthies itu. Dengan kondisi misalnya kalau yang dia bertanya itu setelah mendapat jawaban dari sana, baik dari teman-temannya sesama perawat atau dari unit pelayanan yang lain ataukah dari dokternya langsung, nah itu kita harus tulis apa sih yang harus yang kita tanyakan, ini kita tulis, jangan sampai salah Kak Cindy. Iya kan, karena komunikasi itu yang tadi kan saya udah bilang, begitu kita sampaikan tutup telepon kita lupa kan. Iya betul. Iya. Nah sudah tutup telepon kita lupa, terus kita tadi apa yang disampaikan ya Kak Cindy. Nah, jadi itu betul-betul harus tulis. Nah, ini juga pelajaran untuk kita berdua nih dalam komunikasi dengan siapapun, dalam kepentingan apapun. Kalau menurut kita merasa urgensinya tinggi, mending kita tulis. Gitu. Kita tulis, ya karena tadi saya sudah bilang WA saja bisa salah persepsi loh. Iya kan, kita salah persepsi nih. Misalnya, lalu kalau kita nggak menulis, lebih salah persepsi lagi. Nah, sudah menulis itu pun, nah kita harus membaca ulang tuh. Kira-kira menurut dokter atau menurut kawan kita ini adalah seperti ini enggak? Kita harus membaca ulang tuh. Konteksnya kan tadi kita bilang kan ada obat-obat tertentu yang namanya mirip-mirip. Karena itu kan ya. Nah, itu kita tulis tuh. Kita tulis seperti itu. Kita tulis. Kemudian setelah tulis itu kita baca ulang, bila perlu kita spelling ya. Tadi kan bila perlu kita spelling, lalu kita mengkonfirmasi ulangnya itu Kak Cindy. Nah, prosedurnya adalah menuliskan pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita atau pemberi pesan. Bisa itu dokter, bisa itu sejawat kita di unit yang lain gitu. Pada lembar jawaban konsultasi. Jadi di kita punya
RM itu, medical record itu ada lembaran konsultasi, kita tulis di situ. Oh iya. Ya kan, kalau sudah mendapat apa yang kita tanyakan, kemudian kita tulis lagi jawaban-jawaban yang ada itu dengan melaporkan kondisi-kondisi pasien yang ada saat ini, gitu. Ya, misalnya tadi kan kita sudah panjang lebar bicara itu ya, tapi kita jangan lupa menulis nama kita, menulis dokter yang ditelepon, kemudian kita menulis tanggal hari itu, kita juga menulis jamnya hari itu, dan jangan lupa kita kasih tanggalnya, supaya itu jelas. Iya. Karena jangan cuma kita tulis saja, lalu kita lupa nyantumkan yang tadi itu. Kan bisa saja orang bilang, kamu nggak pernah hubungi saya kan, misalnya. Iya. Kalau kita sudah bilang, kita ngomong hari ini, jam sekian, ya kan, tanggal sekian, lalu kita bikin tanda tangan, lalu kita stempel tuh. Ya kita stempel, kita tanda tangan tuh. Dan biasanya ada stempel tebak ini di RM kita untuk nanti akan ditandatangani oleh dokter seperti itu. Nah, itu untuk T-nya atau untuk tulisnya ya, metode tulisnya. Nah, sementara untuk BA-nya gimana? BA-nya itu baca ulang ya. Iya. Nah, BA ini kita baca ulang instruksi yang disampaikan oleh sejawat kita kah atau dokter yang lain, ya kan, dokter yang kita minta konsultasi itu. Nah, itu kita baca ulang itu, ya. Jadi bila ada instruksi berupa obat-obatan yang tadi saya bilang di rumah sakit kita kenal dengan high alert medicine, Kak Cindy. Nah, itu obat-obat yang sangat spesifik, saya nggak perlu menjabarkan di sini. Nah, itu kita harus betul-betul spelling itu nama itu sehingga jangan sampai salah, Kak Cindy. Gitu. Itu obat-obat high alert itu, ya kan? Nah, kita mesti spelling nama itu tuh. Nah, kemudian bila perlu kita mengeja tuh, ya spelling itu mengeja ya. Nah, kita harus mengeja nama-nama obat itu menggunakan international alphabet tadi yang seperti tadi saya sudah bilang kan, itu dia. Nah, setelah kita tulis, kita baca, kita harus konfirmasi ulang tuh. Bosan-bosan deh tuh dokter kan begitu kan. Iya kan? Itu ya Pak. Iya. Harus begitu Kak Cindy. Kalau mau bilang lu kepo benar kan gitu kan. Kalau cerewet benar sih udah nanya-nanya, udah bilang juga dari tadi kok mah. Nggak bisa Kak Cindy. Itu memang metodenya, alurnya seperti itu. Supaya jangan terjadi kesalahan, ya kan? Nah, karena kalau terjadi kesalahan lalu misalnya teman lawan bicaranya bilang bawel benar sih katanya gitu kan, lalu terjadi kesalahan lah, kamu kan bilang bawel. Lalu kalau sudah bilang kamu bawel, lalu kita nggak tulis lagi jam berapa kita telepon, tanggal berapa kita telepon, ya kan, hari apa kita telepon, lalu kasih dengan dia, nama dia ada di situ, kita tambah nggak ngaku lagi kan. Mekanisme di rumah sakit seperti itu Kak Cindy. Nah, kita mesti konfirmasi ulang tuh. Nah, dari hasil pembicaraan kita konfirmasi ulang, setelah itu kita stempelkan. Di rumah sakit ada stempel tebak itu. Atau stempel tulbakon itu. Nah, itu bahwa kita udah mengkonfirmasi ulang apa yang diinstruksikan dokter dengan baik dan benar. Itu dia. Kemudian, dokter yang kita minta rekomendasi dia tadi, ya konfirmasi dari dia yang kita konfirmasikan tadi dia itu 1 kali 24 jam dia harus datang untuk menandatangani itu, menandatangani prosedur dari tebak tadi itu, dari tebak itu. Nah, sistem komunikasi yang tebak ini ya bisa berupa komunikasi langsung maupun via telepon ya. Jadi walaupun nggak via telepon pun, dia mesti ulang loh. Misalnya pada saat dokter datang untuk visit pasien, katakanlah. Lalu dia memberikan instruksi-instruksi apa yang mesti dilakukan selanjutnya untuk mengelola pasien ini. Nah, kita mesti tulis tuh. Kita tulis, setelah kita tulis, kita bacakan lagi tuh pasien. Kita bacakan lagi, lalu minta persetujuan dia, dan dia mesti tanda tangan. Dia mesti tanda tangan di situ.
bahwa ini sudah dilakukan. Nah, baik pada saat konsul dokter itu, baik pada saat telepon, maupun antar bagian pelayanan. Gitu. Ribet, tapi nggak ribet kalau sudah dilakukan setiap hari, kasih. Iya. Dan masyarakat rumah sakit harus tahu itu. Masyarakat rumah sakit harus patuh dengan itu, dan masyarakat rumah sakit harus tunduk ke aturan komunikasi efektif dengan metode SBAR maupun dengan metode TEBAR. Itu kasih. Ya. Demikian Bapak Ibu dan para healthies yang saya hormati, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Namun Bapak Ibu tetap mendukung dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share video ini agar saya menjadi semangat dalam membuat video-video selanjutnya untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya Doni Tahapari. Bye-bye.